Halo semua, kembali lagi bersama Golden Dudes. Oke guys, sabar, bukan yang ini. Ini juga udah tayang tapi ya unboxingnya. Playtestnya belum guys. Sabar. Yang ini dulu, sesuai dengan judul ya kan. Oke, jadi sesuai dengan judul guys, playtest and review Specs Accelerator Lightspeed Reborn, The Legend Reborn ya kan. Sesuai dengan tema juga ya kan, specs sama specs ya kan. Akhirnya gue dengar-dengar, gue nggak ngikutin futsal ya, tapi gue dengar-dengar futsal udah mulai ada pemusatan pemanggilan pemain ya. Mudah-mudahan yang ini dipakai ya kan, jangan sampai nanti ganti desain lagi. Oke, tapi gue nggak mau bahas tentang itu, gue mau bahas tentang yang ini aja. Sebelum gue ke bagian review berdasarkan pengalaman pribadi gue setelah gue pakai sepatu ini, gue mau infoin dulu ke lo guys bahwa sepatu ini memang review plus playtestnya ini agak terlambat gue tayangin karena antrian unboxing gue, termasuk yang tadi di awal sempat lu lihat dikit ya kan, si New Balance Furon tadi itu. Jadi baru bisa gua review plus playtest agak telat mungkin, tapi ya nggak apa-apa ya kan, daripada nggak sama sekali. Oke guys, jadi sepatu ini gue pakai di lapangan B yang kondisinya lagi sangat amat tidak menyenangkan untuk lo pakai bermain bola, untuk lo playtest gitu ya kan. Walaupun ya mungkin kondisi lapangan tersebut dibutuhkan sesekali ya kan, untuk supaya apa ya, jadi kayak ya sepatu dipakai di medan tempur yang apa ya, yang nggak prima gitu. Jadi kan lo bisa tahu nih aspek-aspek lain ya kan, terutama durability. Nah, jadi sepatu ini gue pakai di lapangan B bersama kawan-kawan Nimo, yang artinya selain foto-foto gue ada video juga guys. Jadi memang cerita dulu ya sedikit ya. Jadi memang kalau gue playtest yang mainnya bareng Nimo gitu ya, di game yang bareng Nimo, gue itu bisa mendelay review gue, karena sebelum gue review plus playtest, gue bisa tonton ulang pertandingan yang gue jalanin gitu ya. Gue juga bisa menganalisa gerakan-gerakan yang gue lakukan, karena kan kadang kalau cuman berdasarkan ingatan bisa aja lupa gitu ya kan. Jadi gue sebenarnya seneng banget kalau gue harus playtest bersama kawan-kawan Nimo, karena artinya gue ada video. Nah, videonya sendiri lo bisa tonton lebih lengkap di channelnya Nimo guys. Nanti akan gue taruh di deskripsi. Mudah-mudahan gue nggak lupa ya, karena akhir-akhir ini gue biasanya lupa. Gue bilang taruh di deskripsi tapi nggak gue taruh ya kan. Pengen ngedit, kadang-kadang udah males gitu. Jadi ya mudah-mudahan gue taruh di deskripsi gue lebih detail tentang Nimo ya kan. Nah, balik lagi ke sepatu ini guys. Gue pengen cerita dulu ke kalian masalah fitting sepatu ini. Jadi sepatu ini sendiri seperti yang sudah kalian ketahui, kalau kalian udah tonton video fittingnya yang gue pakai di rumah, gue coba fitting. Gue pakai si insole vapor ini, belum gue copotin guys. Dua-duanya masih di dalam sini. Si insole vapornya berwarna biru ya kan, kelihatan lah harusnya ya. Jadi gue pakai insole vapor karena gue ngerasa lebih menyenangkan ketika gue pakai insole vapor di kaos kaki yang nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis yang gue pakai buat fitting tersebut. Nah, di lapangan B kemarin juga gue pakai kaos kaki anti slip kebetulan guys. Gue pakai kaos kaki anti slip yang lupa gue kaos kaki anti slipnya siapa yang gue pakai kemarin ya. Tapi kalau nggak salah gue pakai kaos kaki anti slip di pertandingan tersebut. Jadi ya udah sesuai lah ya dengan skenario ketika gue fitting sepatu ini. Jadi ketika gue pakai kaos kaki anti slip plus insole vapor membuat sepatu ini terasa sesak gitu ya. Tapi sesaknya itu dalam arti positif gitu ya. Maksudnya nggak sempit ya, sesak bedain ya, sesak sama sempit ya kan. Kalau sesak itu padat tapi nggak nyakitin, versinya gue ya kan. Kalau sempit padat tapi nyakitin gitu ya kan. Nah itu enggak gitu ya ketika gue pakai sepatu ini. Jadi kesimpulannya bagi kaki seperti gue ya kan, yang dinaikinya 28 cm, di Adidasnya bagian besar 27,5, ketika lo pakai Specs Reborn, ketika gue pakai Specs Reborn di 28 cm dengan kaos kaki anti slip plus insole ditukar vapor, rasanya adalah sesak gitu ya. Di bagian ujung juga tetap ada sisa sesuai dengan video fitting gitu, tapi nggak terlalu kerasa signifikan ketika udah pakai main bola, karena ya biasa lah ya, sebelum main bola biasanya gue gini-giniin sehingga menjadi lebih padat di bagian depan.
Dan di bagian belakang sendiri pun tidak terlalu longgar karena gue pakai kaos kaki anti slip yang buat kaki gue firm. Oke, itu masalah fitting. Yang kedua, kita bahas masalah durability, ya kan. Specs, gue sih lokalan, terus terang gue fansnya specs ya. Walaupun, aduh sayang, harusnya gue bawa CLS20 gue kesini ya, karena di akhir nanti di kesimpulan gue akan coba analisa LS Reborn dan juga LS20, tapi nggak apa-apa lah ya, karena si LS20 nya di depan gue males juga ngambil, jadi ya udahlah pakai ini aja. Jadi masalah durability sendiri ya gue sih berani bilang specs masih yang nomor satu lah di Indonesia untuk saat ini kan. Jadi ya gue pakai di lapangan dengan kondisi seperti lapangan B. Nah, bicara durability sendiri, gue cukup yakin specs ini akan cukup awet gitu ya, berkaca dari beberapa sepatu specs gue sebelumnya, terutama LS20 yang paling sering gue pakai ya, di antara sepatu specs yang paling gue sering pakai adalah si Barricada Maestro, itu paling sering gue pakai. Berkaca dari itu juga nggak pernah ada kendala berarti, semua tipe lapangan sudah pernah dicoba oleh si Barricada itu, dan so far ya oke gitu loh. Dan gue yakin untuk Reborn pun akan sama, untuk Reborn pun akan sama. Dan ya buktinya setelah gue pakai ini nggak ada masalah berarti di bagian sol antara upper dan juga outsole, baik di bagian kiri dan bagian kanan. Semua terasa aman guys, semua terasa kuat gitu loh. Nah, sekarang kita ke menu utama, review gue setelah gue playtest sepatu ini. Jadi gue pakai kemarin itu sebenarnya sepatu ini nggak begitu lama guys. Total gue pakai sepatu ini gue sendiri pun masuk ke lapangan agak terlambat, karena gue kemarin game pertama, game kedua, dan game ketiga bermain berturut-turut. 2 game awal gue pakai sepatunya Pas yang gue tes lebih lama, paling lama kemarin gue tes ketimbang si Specs ini dan si Mills gitu ya. Jadi ya sebenarnya gue bisa bilang kurang optimal sih kalau gue ngomongin masalah tes yang udah gue lakukan, tapi gue ngerasa cukup lah ya untuk menggambarkan si sepatu ini. Cukupnya itu gimana nanti di akhir lah, di kesimpulan gue akan kasih tahu versinya gue. Tapi yang jelas sepatu ini sendiri gue pakai cuman sekitar 15-18 menit, nggak even sampai 20 menit ya in total gitu, karena game gue itu sendiri itu cuman sekitar 13 menitan guys. Dan gue pakai sepatu ini agak telat, gamenya udah mau mulai, jadi ya mungkin itu 2 menit sebelum game dimulai, 15 menit, dan setelah game selesai nggak langsung gue copot, tapi gue tetap pakai di kaki gue ya, mungkin itu sekitar 3-5 menit. Jadi ya oke lah, 20 menit lah in total gue pakai sepatu ini. Masalah break in gimana? Versi gue sih nggak butuh proses ya, termasuk yang langsung slap gitu ya, bisa gue bilang mirip-mirip seperti LS20, cuman nih ada cumannya ya kan. Di bagian kanan itu agak terasa ketat di bagian heelnya bagi gue ya. Gue ngerasa agak ketat, tapi nggak mempengaruhi performa lah gue bisa bilangnya. Tapi di kaki gue agak terasa ketat, dan mungkin asumsi gue karena lapangan juga lagi kondisinya mulai beralih ya, panas pagi gitu ya. Gue pakai sepatu ini terasa panas, walaupun ketika gue pakai Specs dan ketika gue pakai Passport dan pakai si Mills nggak terasa panas gitu. Jadi mungkin ya faktor break in juga itu ya. Jadi apa gue ngikatnya terlalu kencang apa gimana, cuman kaki gue terasa sedikit panas ketika gue selesai main gitu ya. Tapi gue bisa bilang nggak mempengaruhi performa di lapangan sih. Panasnya juga bukan panas yang mengakibatkan lo jadi sakit apa gimana gitu, enggak, cuman ada kayak feeling panas aja gitu, dan sedikit sangkut di bagian belakang. Nah, hal lain yang mau gue sampaikan adalah ya kalau dari sole plate sih ya, karena ini sebenarnya sole plate-nya ya gini-gini aja gitu kan, jadi ya nggak ada masalah juga. Ini enak banget gue pakai di lapangan rumput yang nggak jelas itu, dan gue ada beberapa gerakan manuver gitu ya, berputar gitu sekitar 2-3 kali, tapi yang terekam di video mungkin cuma 2 kali. Dan ya gue juga jujur nggak banyak touch gue pakai sepatu ini, mungkin in total touch gue dengan bola itu mungkin cuma 12-13 kali game kali itu gitu, nggak banyak lah touch gue. Maksudnya touch itu sekalian gue dribble gitu ya, jadi dikit lah gitu ya. Cuman gue bisa bilang ini adalah sepatu enak. Kenapa enak? Nah, jadi gini, sebelum gue ke akhir video, ini udah mau deket-deket akhir video, jadi ini kurang lebih kesimpulan gitu ya.
Gua ngerti sekarang kenapa orang yang udah lebih sering pakai Reborn ketika pakai LS20 bilang Reborn lebih enak daripada LS20. Gua ngerti akhirnya kenapa. Jawabannya kenapa, guys? Versi gua ya. Jadi Reborn ini kan lebih berat daripada LS20. Ditimbang juga kita udah tahu ini lebih berat. Beratnya pun nggak main-main ya. Sepasang ini mungkin hampir 40-50 gram kalau nggak salah ya. Apa nggak sampai. Pokoknya bedanya lumayan signifikan lah, nggak cuma 10-20 gram ya sepasang ya. Dan dia punya material menurut gua lebih tebal daripada LS20 gitu ya. Nah, apa yang gua alami ketika gua pakai kemarin, gua akhirnya mengerti ya versi gua kenapa orang lebih yang udah pakai Reborn itu lebih bilang wah enakan Reborn daripada LS20 gitu ya. Karena gini guys, menurut gue ya, walaupun ini sepatu lebih berat gitu, tapi terasa di kaki itu lebih firm gitu ya. Lebih firm itu gimana ya? Lebih pas aja gitu ya. Dan walaupun yang kedua adalah ketika dribble, ketika passing bola, si sepatu ini tuh impact dengan bola ke kaki menurut gua less kerasa ketimbang si LS20, atau bahasa reviewer yang keren-kerennya itu barefoot feeling ya kan, perasaan lu nggak pakai sepatu gitu ya, itu agak berkurang di sini. Tapi tetap ya, bagi gua ini sepatu terasa lebih kokoh, lebih pede untuk bermanuver, lebih pede untuk lu dribble gitu ya. Tapi terasa agak sedikit lebih berat, which is versinya gua lagi beratnya itu membuat gue merasa kokoh aja kaki gue, nggak merasa terlalu ringan gitu ya. Jadi itu yang gue pahami kenapa ketika orang yang biasa pakai Reborn coba ke LS20 ngerasa wah LS20 agak kurang nih ketimbang Reborn, karena ya itu tadi ya, kalau gue sih ngerasanya gitu. Cuman kalau ditanya lu gimana bang, lu gimana LS20 atau LS Reborn, ya gue udah berulang kali bilang gue itu adalah orang yang lebih suka nyaman ketika pakai sepatu ringan gitu ya. Ini nyaman tapi kurang ringan gitu. Ini nyaman tapi kurang ringan. Jadi kalau disuruh ditanya LS20 apa Reborn, ya gue sih tetap LS20 gitu ya. Dan gue gue ngerasa juga banyak orang yang akan sependapat dengan gue ya. Kayak gak tahu juga, nanti lu boleh tulis komentar lu di kolom komentar lah gitu ya. Kira-kira menurut lu gimana? Cuman bagi gue, ketika gua harus head to head ini melawan LS20, gua nggak ngerasa ini lebih baik. Walaupun kalau ditanya lo lebih enak pakai yang mana ketika main, gue sih bisa bilang ini lebih enak ya, lebih enak karena lebih kokohnya tadi. Tapi overall nggak ada sensasi lain selain gue ngerasa kaki gue lebih kokoh gitu. That's it. Sedangkan LS20 gue ada rasa ringan, ada rasa nyaman, ada rasa lebih pede juga gitu ya kan. Kalau ini gue cuman nyaman plus ya udah kokoh gitu, ya udah di situ aja gitu. Nah kalau lu tanya ke gue nilainya gimana, gue sih nggak berani ngasih ini di atas LS20 tentu, dan nggak berani juga terlalu jauh daripada LS20. Jadi kalau LS20 gue kasih nilai 6,5, ini ya hampir 6,5 lah, 6,3 gitu ya kalau boleh tipis, pokoknya tipis banget lah. Nilai gue adalah ini dan LS20 tipis banget. Pertanyaannya worth it nggak untuk dibeli gitu kan? Banyak lo kan menunggu ya kan sesi ini, worth it nggak sepatu ini untuk dibeli? Bagi gua dengan harganya yang normal worth it ya, apalagi kalau lo bisa dapet diskon, which is walaupun gue yakin udah nggak mungkin dapat sepatu ini dengan harga diskon. Lalu ambang batas teratasnya berapa ya? Oke lah, kalau si LS3 itu bisa gue kasih 650.000 dan video unboxingnya ketika gue ngomongin ini gue cuman kasih juga 650.000, ini gue kasih toleransi dikit lah ya, gue naikin dikit. Tapi tetap kalau bisa sih jangan sampai 700.000 lo ngeluarin untuk beli sepatu ini, ataupun lebih, bahkan lebih itu wah itu nggak masuk akal bagi gue. Tapi kalau 690, 680 masih, bagi gue sih masih tetap oke lah buat dibeli gitu ya. Karena selain lo beli tadi experience yang gue rasakan ya, kokohnya tadi itu, ya lo beli legendnya juga. Maksud gue sepatu legendnya Specs ya kan, salah satu sepatu legendnya Specs. Oke, segitu aja sih guys dari gue review plus playtest gue kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh share, lo boleh like, dan lo boleh komen tentunya. Ayo kita diskusi di kolom komentar, kira-kira menurut lo gimana. Terus kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe setelah lo nonton video ini, terima kasih banget guys, support lo sungguh berarti bagi gue.
Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.